Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang berbagi praktik baik pembelajaran yang saya lakukan. Situasi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 9 dengan materi indahnya etika pergaulan dan komunikasi Islam. Di dalamnya mempelajari tentang cara berkomunikasi secara Islami, bergaul dengan teman sebaya, dengan orang yang lebih tua atau dengan orang yang lebih muda, dan bergaul dengan lawan jenis. Tujuan pembelajaran dalam materi ini adalah peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian, jenis, etika pergaulan, mengidentifikasi contoh perilakunya dalam kehidupan sehari-hari, meyakini bahwa etika pergaulan merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, serta mampu menciptakan suasana dinamis dan harmonis dalam pergaulan sehari-hari. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, diperlukan perencanaan dan persiapan yang maksimal, sehingga materi yang tampak biasa saja menjadi suatu yang menarik dan berbekas, serta mengantarkan setiap peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan metode problem solving dan demonstrasi. Dalam arti demonstrasinya melalui presentasi. Adapun tantangan untuk mencapai tujuan tersebut adalah peserta didik merasa materi yang akan dipelajari terlalu ringan dan biasa didengar dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menimbulkan kejenuhan, bosan, dan kurang antusias. Oleh karena sudah ada anggapan biasa dan kurang menantang, sehingga akan berdampak pada kurang tercapainya tujuan pembelajaran, dan juga tidak akan membengkas dalam pemahaman setiap peserta didik, sehingga berujung pada tidak dapatnya mengimplementasikan materi yang telah dipelajari dalam kehidupan nyata. Yang ketiga, peserta didik saat ini kurang memperhatikan etika pergaulan atau etika berkomunikasi secara Islami. Langkah-langkah yang dilakukan sebagai aksi nyata dari kegiatan ini adalah yang pertama, saya sebagai pendidik menyusun rencana pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan dipelajari dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Menentukan metode pembelajaran yang pas dan variasinya, misalnya metode yang digunakan pada kesempatan ini adalah metode problem solving, kemudian demonstrasi, dan juga dapat dimodifikasi atau ditambahkan dengan metode pembelajaran role playing. Strategi yang digunakan, yang pertama, mengelompokkan peserta didik sesuai dengan minat belajarnya. Kemudian dikumpulkan secara heterogen, artinya dalam setiap kelompok itu terdapat berbagai macam peserta didik dengan gaya belajarnya masing-masing. Misalnya dalam satu kelompok ada yang auditori, ada yang visual, dan kinestetik. Hal ini menjadi alasan tersendiri mengapa dikumpulkan secara heterogen. Kita sebagai guru tentunya memahami hal ini. Disitulah letak diferensiasinya. Kemudian, alur proses pembelajaran pada kesempatan ini tetap menggunakan alur merdeka. Mulai dari diri, eksplorasi konsep, dan ruang kolaborasi. Pada tahapan ini peserta didik mendalami materi serta berdiskusi untuk lebih memahami materi yang sedang dipelajari. Kemudian pada tahap demonstrasi kontekstual, peserta didik membuat sebuah peta konsep sebagaimana implementasi pemahaman mereka dari materi yang sedang mereka pelajari. Pada tahap elaborasi pemahaman dan koneksi antar materi, guru mencoba menggali pemahaman materi yang telah dipelajari peserta didik serta rencana-rencana tindakan yang akan dilakukan pada tahap selanjutnya oleh peserta didik, yaitu tahap aksi nyata. Nah, pada tahap aksi nyata inilah peserta didik mempresentasikan, kemudian juga mungkin di dalam presentasi itu ada juga yang menyelipkan bermain peran karena tentang berkomunikasi ya, dan bagaimana bergaul secara Islami dengan yang lebih tua, dengan yang lebih muda, dengan lawan jenis, dengan teman seusia. Nah, ini bisa dipraktekkan dengan role playing tadi. Kemudian dampaknya apa? Dampaknya adalah peserta didik senang dalam melakukan proses pembelajaran. Kemudian hasil belajar dapat tercapai secara maksimal, pembelajaran berlangsung secara efektif,
Peserta didik akan terbiasa berkomunikasi, bergaul secara islami dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, harapannya juga di luar lingkungan sekolah. Kemudian, hal yang menjadi faktor keberhasilan dari seorang guru adalah guru benar-benar mempersiapkan diri untuk melakukan sebuah proses pembelajaran. Ini menjadi salah satu kunci, ya. Kemudian juga dampaknya tujuan pembelajaran tercapai dengan cara yang mudah dipahami serta terinternalisasi dalam jiwa setiap peserta didik untuk menerapkan materi yang telah dipelajari. Mulai dari dalam kelas, harapannya keluar kelas mereka sudah dapat mengimplementasikannya sehingga menjadi bekal bagi mereka. Demikian berbagi cerita praktik baik yang saya lakukan, mudah-mudahan menginspirasi dan membawa manfaat serta dapat berbuat yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.